Selamat pagi, jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Pada hari jadi NU yang ke-102, Presiden Prabowo itu berpidato yang intinya adalah kepada menteri-menteri yang masih ngeyel, kalau dibilangin nggak mau, itu ini akan digantikan. Dia dengan tegas mengatakan kalau dikasih tahu masih ndablek, udah. Yang pada sebelumnya dia juga sudah menyatakan kalau ada menteri-menteri yang tidak seirama gitu. Jadi menteri-menteri yang tidak seirama ini menurut beliau ya apa gunanya gitu. Yang tujuannya juga sebetulnya harusnya menteri ini bekerja untuk kepentingan rakyat ya. Tapi ini tidak dilakukan, yang lebih mementingkan kerja-kerja politik gitu, timbang bekerja kepada kepentingan rakyat. Dan selepas acara ini pun Pak Prabowo itu kembali menegaskannya akan menindak tegas. Artinya dalam kerja 100 harinya itu atau sudah 100 hari lebih ya, ini akan melihat atau mengevaluasi kalau memang benar-benar ngeyel ya sudah akan melakukan reshuffle kabinet yang artinya tidak perlu menunggu 6 bulan kerja. Dan prediksi Pak Agit kali ini ya, ini prediksi ya. Namanya prediksi itu kan bisa salah, bisa benar. Tapi secara data, menteri-menteri yang akan di reshuffle itu, cara prediksi Pak Agit mengatakan satu, itu Budi Ari, yaitu Kementerian Koperasi. Budi Ari ini isunya itu ya, ada beberapa konten itu mengatakan isunya beliau itu sudah dijadikan tersangka. Jadi tinggal dieksekusi gitu. Dan ini pun harapan yang sudah ingin dilakukan oleh Mahfud MD itu seperti itu juga gitu. Jadi sebetulnya dengan bukti yang ada yaitu melindungi pelaku judi online ini sudah bisa dilakukan menjadi tersangka. Nah, sebetulnya pada saat ini Budi Ari itu sudah menjadi tersangka. Makanya pada beberapa waktu yang lalu Budi Ari sempat mengunjungi Pak Jokowi datang ke Solo. Nah, desas-desusnya ini Budi Ari itu melakukan lobby kepada Pak Jokowi untuk melobi ke Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk tidak menjadikan Budi Ari ini menjadi tersangka. Soalnya kalau beliau menjadi tersangka ya sudah dipastikan turun dari kabinet, yang artinya beliau harus fokus terhadap kasusnya. Dan menurut Pak Agis sih harusnya ini dilakukan oleh pemerintah ya, atau karena buktinya udah jelas itu ya, artinya 11 oknum dari kementerian pada saat itu bernama Kominfo ini melakukan perlindungan terhadap pelaku-pelaku judi online. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Sakti Wahyu Trenggono. Jadi Pak Agit urutin aja gitu ya, Budi Ari, Sakti Wahyu Trenggono, yang artinya di sini pada kasus pagar laut ya, pada kasus Pak Prabowo membongkar pagar laut, ya, ini Sakti melakukan protes ya. Ya pada kita tahu semua lah pada saat itu Sakti melakukan protes, kenapa ini harus dibongkar gitu. Harusnya ini diselesaikan dulu secara hukum, diketahui siapa pemiliknya, baru bisa dibongkar. Dan pernyataan ini juga dibantah oleh Mahfud yang artinya ini alasan yang diada-adakan yang sebetulnya tidak masuk akal. Dan menurut Pak Agit juga, Prabowo pasti kesel tuh. Pak Prabowo ini pasti kesel dengan kelakuannya Sakti Wahyu Trenggono. Yang artinya itu adalah instruksi beliau untuk mencabut pagar laut. Tapi malah diprotes, yang akhirnya Sakti Wahyu Trenggono dipanggil. Dan kemudian baru dia menyatakan cabut. Yang ketiga adalah Bahlil. Bahlil ini Kementerian ESDM, yang kita tahu sendiri pada akhir-akhir ini melakukan blunder, yang artinya maksudnya baik ya, melakukan surat edaran, ingin melakukan supply yang bagus terhadap rakyat dan harga yang bagus juga gitu, sesuai keinginan pemerintah. Tujuan dari surat edaran ini sudah berulang kali Pak Git katakan adalah baik. Cuman dalam mekanisme kerjanya tidak diperhitungkan gitu, yang akhirnya heboh satu Indonesia. Yang artinya di sini Bahlil dalam manajemennya melakukan blunder terhadap pekerjaannya yang menyusahkan warga Indonesia. Ya
beliau juga sudah turun sendiri ke lapangan dan sempat disemprot warga. Banyak kasus tuh yang malah parah, ada ibu-ibu yang mengantri sampai meninggal, yang meninggal dunia dalam kasus pengantrian gas LPG. Dan menurut Pak Agit, Bahlil ini bukan cuma bahaya di kabinet, bukan berarti cuma turun di kabinet. Dia bisa juga turun dari kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Golkar. Ya, karena kasus blunder ini pada saatnya, pada saat ini adalah saat yang tepat untuk kader-kader Golkar yang disingkirkan pada waktu itu untuk membalas dendam secara politik ya, balas dendam dalam konteks secara politik untuk melakukan balas dendam kepada Bahlil, yaitu menurunkan Bahlil dari Ketua Umum Partai Golkar. Yang keempat di sini adalah menurut Pak Agit, yaitu Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kenapa Pak Agit bisa mengatakan ini? Yang pertama memang ya beliau adalah dulu turut membantu ya dalam menjadikan Pak Prabowo menjadi presiden hanya dalam satu putaran. Ya kita tahu sendirilah pada saat itu beliau mengeluarkan, memanfaatkan ya dalam tanda kutip partai coklat itu sebagai partai yang paling bahaya di Indonesia. Nah ini jasa-jasa beliau ini memang baik terhadap Pak Prabowo, tapi dalam akhir-akhir ini kasus senjata ya, misalnya polisi nembak polisi, polisi menembak pelajar, polisi menembak ibunya, dan kemudian yang lebih parahnya itu adalah 18 polisi itu memeras 45 negara Malaysia di konser musik. Nah, ini sangat melukai hati rakyat, yang membuat rakyat itu jadi gimana ya? Kalau dibaca oleh Malaysia atau diketahui orang-orang Malaysia, ya kesannya negara kita itu negara pemeras, gara-gara beberapa oknum saja gitu loh. Hanya segelintir oknum yang membuat nama kita Indonesia menjadi jelek. Dan yang kita tahu juga, Pak Listio Sigit ini adalah orang kepercayaan Pak Jokowi ya, yang sangat dekat lah dari zaman Pak Jokowi masih menjabat di Wali Kota Solo dan kemudian beliau juga masih sebagai Kapolres, dibawa terus sama Pak Jokowi. Kita semua tahu lah, yang sebetulnya beliau juga harusnya belum sampai ke titik ini. Kalau secara jenjang waktu itu dibandingin yang lain, beliau itu ada langkahan-langkahan yang melompat gitu. Yang kelima, satu lagi, nah ini kalau ini beda kasus ini adalah Pak Erick Thohir. Yang artinya dalam hal ini kan lagi digodok ini, perundang-undangan atau BUMN itu nanti akan dikelola oleh Super Holding Danantara gitu. Yang artinya pengelolaan BUMN ini akan diambil alih oleh Super Holding Danantara. Akan mengelola aset jumbo sebesar 9.480 triliun. Nah, ini nanti sudah tidak ada Kementerian BUMN lagi. Jadi Kementerian BUMN itu dihilangkan, otomatis Pak Erick Thohir harus hengkang. Dan menurut Pak Agit ini bagus, artinya Pak Erick Thohir lebih fokus ke PSSI ya. Mudah-mudahan PSSI bisa masuk Piala Dunia. Dalam hipotesa tadi, ya dalam prediksi tadi, hanya satu menteri yang turun secara baik, yaitu Kementerian BUMN, Pak Erick Thohir, yang berarti beliau sebetulnya tidak ada kasus, karena memang Kementerian BUMN ini akan digantikan oleh Super Holding Danantara, yang artinya kalau dipegang Super Holding ini menurut Pak Agit, pertama lebih profesional, kedua lebih accountable, yang artinya pada profesionalisme ini, maka itu akan lebih memudahkan untuk mencari investor. Otomatis dengan posisinya lebih accountable gitu ya, kemudian dikelola secara profesional. Nah ini nanti akan memudahkan untuk mencari investor menurut Pak Agit gitu. Dan ini adalah satu-satunya menteri yang hengkang dari kabinet, bukan karena kasus, tapi karena perubahan sistem. Kita ambil kesimpulannya teman-teman, yang artinya 5 orang menteri ini, yang satu Kapolri ya, 4 orang menteri dan 1 Kapolri ini, itu adalah menteri-menteri peninggalan zaman periode sebelumnya, yaitu peninggalan dari Pak Jokowi, dan termasuk orang-orang dekatnya Pak Jokowi. Jadi ada kemungkinan di sini Pak Prabowo pun tidak ingin dikatakan selalu di bawah ketiak Jokowi atau dalam bayang-bayang Jokowi. Secara politis,
ini adalah sangat penting untuk Pak Prabowo, yang artinya menghilangkan bayang-bayang Jokowi dalam dirinya. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.